Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Klan Ran Candle yang sedang menjalankan misi tiba-tiba diperintah untuk segera berkumpul di Storm Castle. Salah satu putri Ran Candle bertanya perihal perintah yang secara tiba-tiba ini. Dia adalah Mary Ran Candle. Padahal aku lagi sibuk menghajar para magician itu. Menurut saudaranya, si kembar Tona akan keluar dari Storm Castle setahun lagi. Jadi bukan itu alasan ayah mengunjungi Storm Castle secara tiba-tiba ini. Mungkin beliau ingin mengunjungi adik bungsu kita. Pria ini adalah Dispus Ran Candle, pewaris keempat. Dispus juga menjelaskan bahwa adik bungsu telah memilih Patriarch Sword dalam ritual pemilihan pedang. Mungkin ada kaitannya perintah ayah secara tiba-tiba datang ke Storm Castle ini. Saat itu, Luna, sang pewaris pertama Ran Candle, menegur Mary dan Dispus yang sedang berbisik-bisik dari tadi. Mary pertama kali ini melihat ayahnya yang ingin menemui anaknya secara langsung saat masih di dalam Storm Castle. Apakah adik bungsu memang sehebat itu? Di dalam Storm Castle, Gilly terlihat sedang merapikan penampilan Jin. Dia juga masih tidak percaya bahwa sang patriark akan datang kemari. Apa mungkin beliau ingin bertemu dengan tuan muda Jin? Seperti dugaan Jin, kan melaporkan pada ayahnya mengenai kejadian kemarin dengan baik. Jin tahu sifat Kan. Dia tidak akan menyebutkan aku menggunakan magic, dan dia akan menceritakan apa yang dia lihat dengan sedikit perubahan. Putra bungsu yang menggunakan kekuatan yang tidak diketahui, bukan mana ataupun aura. Ayah pasti akan datang untuk menyelidikinya secara langsung, untuk menentukan aku layak atau tidak untuk membantu klan di masa depan. Saat ini sang patriark dan pasukannya telah tiba di Storm Castle. Semuanya memberi hormat kepada Lord Patriark. Dia langsung memberi perintah pada si kembar Tona untuk segera menemuinya. Sang patriark mendengar bahwa mereka berdua telah berkelahi dengan Jin. Lalu, apa kesalahan kalian di perkelahian tersebut? Si kembar Tona langsung menjawab bahwa mereka tidak salah sama sekali. Mereka bilang bahwa Jinlah yang telah menyerang mereka dulu dengan kemampuan anehnya yang bukan aura, namun seperti magic. Dan menggunakan magic di klan kita tidak diperbolehkan, bukan? Si kembar Tona terus mengadu pada sang patriark mengenai perbuatan Jin pada mereka. Itu malah menunjukkan sifat asli mereka berdua, dan sang patriark langsung menghentikannya. Kalian tidak akan bisa selamat di Ran Candle jika terus seperti itu. Lalu selanjutnya, Jin diperintahkan untuk menghadap sang patriark. Ayah Jin, yaitu Sairon Ran Candle, pria terkuat sekaligus paling dingin yang dia kenal. Makhluk terkuat di era ini yang telah mencapai level Demigod Genesis Knight. Dulunya dia adalah pria biasa, tapi setelah mencapai level Demigod tersebut, dia kehilangan semua perasaan dan manusiawinya dan menjadi seorang yang cuman haus akan ambisi dan kekuatan untuk membuat klan menjadi yang terkuat. Bagi ayah seperti dia, orang yang tidak punya bakat swordsmanship sepertiku dulu sama sekali tidak berharga. Namun sekarang sudah berbeda. Di kehidupanku kali ini, tak ada seorang pun yang bisa meremehkanku. Jin pun memasuki ruangan pertemuan. Dia langsung menghadap ke sang patriark. Sairon bertanya pada Jin, kenapa dia memanggilnya patriark dan bukan ayah. Jin menjelaskan bahwa yang hadir di ruangan tersebut bukan hanya keluarga Ran Candle, tapi Guardian Connect dan ratusan prajurit. Jadi Jin merasa ini adalah kunjungan resmi dari sang patriark. Maka dari itulah Jin memanggilnya patriark. Menurut Luna itu adalah jawaban yang sempurna. Tapi Sairon datang di Storm Castle karena ada alasan lain. Jadi dia memerintahkan Jin untuk memanggilnya ayah. Sairon memberikan pertanyaan yang sama pada Jin. Apa kesalahannya di perkelahian antar saudara itu? Jin berkata, untuk balas dendam. Jika seorang Ran Candle melakukan sesuatu, mereka harus menerima akibat dari perbuatan tersebut, entah itu kebaikan atau kejahatan. Sairon yang mendengar jawaban dari Jin
langsung meminta semua orang yang ada di ruangan itu untuk keluar. Beberapa prajurit berkata, "Mungkinkah Tuan Muda Jin lolos dari tes Sang Patriark? Apa yang kalian tunggu? Sang Patriark sudah memberikan perintah, cepat segera keluar." Mary terlihat sangat tertarik dengan Jin. Jin bisa membuat ayahnya berbicara empat mata dengannya. "Adik bungsu kami boleh juga." Sairon menyuruh mereka semua keluar karena ingin bertanya secara pribadi dengan Jin. Si kembar Tona mengatakan, "Kau menggunakan kekuatan aneh." Sairon menjelaskan pada Jin bahwa dalam keluarga ini menggunakan magic sangat dilarang, karena saat kau mempelajari magic, kau tidak akan pernah bisa melampaui batasan kekuatan seorang sword master. Lalu, kekuatan apa yang kau gunakan? Kalau itu ternyata adalah magic, jangan harap kau bisa lolos dari hal ini. Sekarang, karena ayah sudah tahu kekuatan ini, dia tidak akan pernah mengabaikannya. Karena kekuatan ini adalah kekuatan Solderet. Saat itu Jin berpura-pura tidak mengetahui kekuatan apa yang dimilikinya sekarang. Dia berkata, "Kekuatan ini bukan magic ataupun aura. Jadi saya juga penasaran disebut apa kekuatan ini." Sambil memperlihatkan kekuatan itu pada ayahnya, Jin berkata, "Bisakah Anda menamakan kekuatan ini?" Saat melihatnya, Sairon sangat kaget. Kekuatan itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Patriark pertama. Sairon melihat kekuatan itu adalah spirit Barisada. Jadi anak ini sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang Patriark. Jin meminta ayahnya untuk menjelaskan kekuatan apa ini. Sairon berkata, kekuatan itu adalah milik Solderet, God of Shadow. Solderet melakukan kontrak dengan Patriark pertama Rankendel, yaitu Temar. Solderet merupakan dewa yang sudah bersama kita sejak pertama kali berdirinya keluarga ini. Tapi setelah Temar meninggal, Solderet tidak pernah muncul lagi di keturunan Rankendel. Aku juga tidak tahu alasannya, tapi sepertinya dia sudah kembali lewat dirimu. Jin bertanya lagi pada Sairon, "Dewa Solderet, apa dia lebih kuat darimu? Ayahmu ini tidak pernah melawan dewa, jadi aku tidak tahu." Menurut Jin, itu adalah jawabannya benar-benar cocok untuk pria terkuat. Sairon terlihat senang dengan pertanyaan Jin. "Anakku, itu pertanyaan yang bagus. Pertanyaan unikmu itu akan menjadi topik yang bagus untukku. Kurasa keputusanku tepat sudah mengunjungimu hari ini." Sairon balik bertanya pada Jin, "Bagaimana kau akan menggunakan kekuatan Spirit of Barisadamu itu?" Jin berkata, "Kekuatan ini akan dia gunakan untuk klan." Sairon yang mendengarnya langsung tertawa. "Itu adalah kebohongan yang hebat. Kau sudah mengalahkan kakakmu dan meninggalkan mereka di bawah hujan dan petir. Dan kau bilang ingin menggunakan kekuatanmu itu untuk klan." Jawab yang jujur. Seperti yang Jin duga, ayahnya tidak mudah ditipu. "Kekuatan ini, aku ingin menggunakannya untuk diriku sendiri." Jawaban yang tidak terduga dari Jin. "Bagus, aku menyukainya. Mulai sekarang, aku akan mengawasimu." Kini, pembicaraan mereka berdua telah selesai. Jin terlihat sangat lega setelah melewatinya. Akhirnya selesai juga. Bagi Jin, sebenarnya sudah cukup, asalkan dia diperbolehkan memakai spiritnya dengan bebas. Tapi mulai sekarang, ayahnya juga akan mengawasinya. Jin tidak menyangka semuanya akan berjalan semulus itu. Jin mengingat kehidupannya yang dulu saat ayahnya tidak pernah menganggap dirinya karena Jin yang tidak mempunyai kekuatan. Ini semua sungguh benar-benar berbeda dari kehidupan Jin yang sebelumnya. Setelah keperluan sang Patriark selesai, mereka semua pergi meninggalkan Strum Castle. Saat itu, Mary memberikan hadiah pada Jin. "Ini hadiah khusus yang hanya diberikan oleh kakak perempuanmu. Rebus dulu dan makan yang benar, dan cepatlah bertambah kuat, oke?" Jin sedikit curiga pada kakaknya Mary, tapi saat Jin membuka peti itu, ternyata di dalamnya adalah jantung Puinik. Jin terlihat senang memberikan ini pada anak berusia 7 tahun. Kak Mary benar-benar gila. Mary Rankendel adalah pewaris ke-7 Rankendel dan kenaik bintang 6. Julukannya Stormwind Mary, dan dia juga punya nama rahasia yang lain, yaitu The Southern Region Mad Woman.
Sudah jelas kenapa kakakku, Mary, yang gila bertarung memberikan barang seberharga ini padaku, supaya aku tumbuh cepat agar bisa melawannya. Jantung Phoenix memberikan khasiat pada pemakannya, yaitu fire resistant atau kebal terhadap api. Jin teringat, jantung Phoenix diperlukan bagi penyihir bintang 6 untuk memanggil Phoenix dengan aman. Mungkin di kehidupanku kali ini, aku akan bisa memanggil Phoenix sungguhan dengan tanganku sendiri. Saat itu Gilly sudah membuat masakan jantung Phoenix pada Jin. Tuan muda, maaf membuatmu menunggu. Terima kasih Gilly. Saat Jin akan memakannya, si kembar Tona ingin juga makan masakan itu. Apa kalian sangat ingin memakannya? Kalau begitu, dengarkan satu permintaanku. Si kembar Tona disuruh Jin untuk menggali sebuah terowongan. Di saat yang sama, terlihat tempat rahasia yang sedikit terguncang akibat penggalian si kembar Tona. Di tempat itu terlihat ada seseorang yang terkurung di dalam sebuah tabung.